Apa jaminan Tuhan bahwa kau pisahkan, tidak serupa dengan dunia ini? Jaminannya juga bisa jawab, tapi diperiksa dijawab. Yohanes 14 ayat 2 itu jaminannya itu. Mari kita buka dan baca bersama-sama bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita bukan yatim piatu. Yohanes 14 ayat 27. Sudah dapat? Kalau belum dapat, saya bantu. Sudah dapat? Baik. Laki-laki dan perempuan sama-sama membaca ayat 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu jaminan. Jadi Tuhan tidak asal berkondisi atau itu kan tidak. Jelas. Maka kalau kita dipisahkan itu sudah ada lagunya. Perang bagi kerajaan Allah, maju. Ayo, maju. Kita laskar. Kalau nggak jadi laskar itu maju itu. Kalau sudah kita beroleh pencerahan firman, tentu harus ada tidak lanjut kan? Harus ada tidak lanjut. Ya, ini berbeda dengan Martin. Ya, tidak lanjutnya Tony harus ada. Martin ada. Tapi berbeda-beda pun tidak lanjut kalian. Tetap ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya sama apa? Tidak lanjut Tony karena lebih besar badanmu. Tidak lanjut Martin karena lebih lincah. Tujuannya sama. Walaupun Bapak punya iman, punya pengharapan, punya kasih, ceritanya pun beda, tapi tujuannya sama. Kita membaca pada kitab Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Udah dapat? Kamu jangan berpangku-pangku. Ayat 9. Kenapa belum keluar? Ya. 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu seperti apa Tony memimpin Sema, seperti apa Martin mengikuti ibadah, dia rajin doa syafaat. Ya. Karena kita anggota tubuh Kristus ya. Bidang ini, banyak bidang. Tapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu apa disebut? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
kita ada di dunia ini, tapi Tuhan sudah mengatakan itu kepada Abraham. Abraham ini bukan nontek dari bapak orang beriman, tapi dia beriman. Semua kita beriman, tapi sudah dikatakan, firman Tuhan mengatakan Tuhan telah menetapkan kamu sebelum dunia dijadikan menjadi warga kerajaan sorga. Tuhan sudah mengatakan itu kepada kita yang percaya saat ini, yaitu ada keselamatan jiwa kita. Maka terimalah perkataan Tuhan, kamu tidak serupa dengan orang dunia ini, karena kamu umat pilihan. Tak mungkin sama dengan yang bukan umat pilihan. Umat kalau umat yang pilihan tukang kawin namanya Nadirot. Tapi kalau umat pilihan Tuhan itu Nadigor, tulus, ikhlas, rela, seperti itu umat. Jadi kalau kita sudah tahu lebih berharga mahkota kemuliaan yang kita telah ketahui, maka kita harus sudah berbeda paham, pasti berbeda tindakan. Namun karena kasih yang sempurna kita telah terima dari Tuhan Yesus Kristus, maka kasih itu harus disampaikan kepada mereka yang belum mempercayai Yesus. Itulah yang dinamakan Injil. Kita mempunyai Injil, kekuatan Allah berperang maju terus melakukan kehendak Tuhan. Lalu ibadah kita, sekolah kita ini harus mengajar mahasiswa bagaimana beribadah. Yang pertama ibadah pada hari Senin, kan? Ibadah hari bukan ibadah hari ibadah hari Sabtu. Itu ibadah-ibadah yang sederhana, harus masuk kepada ibadah yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh, karena Tuhan mengatakan demikian. Kapan itu Tuhan katakan? Pada Ibrani pasal 12 ayat 28 29. Coba Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Sudah dapat? Nah, kita baca bersama-sama 2-3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikanlah dengan beribadah. Ya. Mengucap syukur, beribadah kepada Allah cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini salah satu yang harus dibekali oleh para pendidik, para pengajar, bagi kita sekalian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak-Nya, hormat bagi Roh yang Ibu, ketiganya yang Esa. Haleluya,
Dengan kata lain, sekarang sudah beribadah kepada Tuhan, sudah masuk apa itu? Sakramen. Masuk sakramen. Kalau belum tahu bagaimana dan bagaimana, kewajiban kita belajar, berdoa dan belajar. Tuhan berkata, amin. Amin. Semua seperti Yonas tadi, beberapa kali aku begini, tapi banyak yang aku belum tahu. Gitu juga ini. Harus merendahkan diri, taatkan diri. Jadi kepada tim yang memimpin pelayan atau biro pelayanan ya, harus belajar. Dan sungguh jangan merasa bosan. Dan umat kita semua harus supaya kamu tidak boleh serima dengan dunia. Bahkan Tuhan mengancam kami. Aku katakan bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Nah, siapa mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawamu.